Giring-giring perak. Episode 2. Gampo Bumi. Datuk Sipasan Arif, nyawanya sudah tak tertolong lagi. Begitu kerisnya tercampak dan lengannya patah kena tendang lelaki tangguh itu, dia berkata, sungguh luar biasa. Patutlah tak seorang pun yang selamat melalui bukit ini. Apakah saya sedang berhadapan dengan harimau tambun tulang yang tersohor itu? Lelaki tangguh di depannya itu tak menyahut. Hanya tawanya terdengar bergema. Suara tawanya keluar dari hidung. Tawa yang mencemooh. Jangan kau bawa-bawa nama guruku. Untuk menghadapi beruk seperti kalian, guru tak perlu turun tangan. Cukup dengan kami saja. Alangkah terkejutnya Datuk Sipasan. Dia yang demikian ilmu silatnya, sudah jarang tandingannya di Pariaman. Sudah masuk hitungan guru silat yang disegani lawan dan kawan. Kini, berhadapan dengan lelaki ini saja dia tak dapat berkutik sedikitpun. Dia seperti kanak-kanak saja. Dan ternyata lelaki tangguh itu bukan orang yang bernama Harimau Tambun Tulang. Bukan lelaki yang ditakuti dan tersohor kepandaiannya sebagai pemimpin penyamun di bukit ini. Yang dia hadapi hanyalah murid lelaki itu. Murid Harimau Tambun Tulang. Kalau muridnya saja sudah demikian tangguhnya, bayangkan betapa tingginya kepandaian Harimau Tambun Tulang itu. Dan hari ini, ternyata dugaan pertamalah yang benar. Yaitu, Datuk Sipasan menemui masa akhirnya. Sudahi nyawanya. Lelaki itu berkata pada seorang lelaki besar di sisinya. Lelaki itu mengambil tombak. Si pimpinan penyamun itu berseru. Hentikan perkelahian. Kalian beruk-beruk yang datang dari Pariaman, menyerahlah. Lihat pimpinan kalian ini, saya sudahi nyawanya. Suaranya yang menggelegar itu memang menyebabkan perkelahian yang sedang berlangsung jadi terhenti. Rombongan Datuk Sipasan yang masih berkelahi sebanyak 8 orang menghentikan perkelahiannya. Mereka melihat ke depan. Dan di depan sana, Datuk Sipasan dengan tangan terkulai nampak tegak dengan kaki terbuka. Di depannya, dalam jarak 5 depa, berdiri lelaki yang tadi mengalahkannya. Dan di samping lelaki itu berdiri lelaki lain yang memegang tombak. Datuk Sipasan tahu, nyawanya tak tertolong. Namun dia tak mau mati sebagai pengecut. Dia tegak dengan dada busung dan pandangan menatap lurus pada pimpinan penyamun itu. Kalaupun tombak itu datang menghunjam dadanya, dia ingin menerimanya tanpa mengeluh. Tanpa berkedip. Pimpinan penyamun Bukit Tambun Tulang itu memberi tanda. Lelaki di sampingnya mengangkat tombak. Namun gerakannya terhenti tatkala terdengar suara perlahan. Alangkah aniayanya. Merampok harta, menyamun nyawa, menistai wanita. Suara ini perlahan saja. Tapi bergema di kaki bukit itu. Semua orang menoleh. Dan semua orang yang tertegak-tegang itu melihat bahwa di depan sana, di mana pimpinan penyamun itu mula-mula tegak tadi. Di atas sebuah batu yang ketinggian, duduk seorang lelaki. Pimpinan penyamun itu sendiri hampir tak mempercayai matanya. Dia perhatikan lelaki yang duduk di batu itu. Lelaki itu menunduk dan menyamping pada mereka. Hei beruk, Waang yang bicara sebentar ini. Pimpinan penyamun itu membentak. Kembali terdengar suara tawa perlahan, lelaki itu menoleh. Dan semua orang melihat, yang duduk itu adalah seorang anak muda. Barangkali baru berumur 24 tahun. Bertubuh agak kurus. Berbaju putih bercelana putih. Ikat kepalanya juga putih. Hanya sebentar anak muda itu menoleh, kemudian dia menunduk lagi. Dan kembali terdengar suaranya perlahan, beruk memang tinggal di hutan. Saya dengar, di bukit ini memang banyak beruk tinggal.
Hanya yang saya tak tahu selama ini adalah Beruk yang berjenggot, berkumis dan pandai bicara. Bukan main berangnya pimpinan penyamun itu. Dan dia tahu, dialah yang dikatakan anak muda itu Beruk. Mulut lelaki besar ini bergerak seperti akan memaki, menyumpah. Namun tak satu pun ucapannya yang keluar. Hanya bibirnya saja yang komat kamit tak menentu. Dan saat itu, di antara tawanya yang bergumam lemah, terdengar lagi suara anak muda yang berpakaian serba putih itu. "Heh, lihatlah lawaknya monyet itu. Mulutnya bergerak seperti manusia, tapi dia tak bisa bicara hehehe." Mata lelaki besar itu jadi mendelik. "Cincang dia," desisnya pada lelaki yang tadi siap menghantam Datuk Sipasan dengan tombaknya. Lelaki itu mengerti, dan dia segera membidik anak muda di atas batu itu dengan tombaknya. Jarak antara mereka sekitar 10 tombak. Dalam jarak begitu, bagi pelempar tombak yang lihai sasaran menjadi empuk sekali. Apalagi anak muda tersebut duduk di sebuah batu yang ketinggian. Anak muda itu bukannya tak tahu bahwa dia bakal jadi sasaran tombak. Namun dengan bibir yang masih tetap tersenyum lemah, dia menunduk. Duduknya tetap menyamping pada semua orang yang baru saja berhenti bertempur itu. Lambat-lambat tangannya meraba pinggang. Dan saat itu tombak di tangan penyamun di bawah sana lepas dan melesat dalam kecepatan kilat ke arahnya. Anak muda itu tak menoleh sedikit pun. Di tangannya yang tadi bergerak ke pinggang kini terpegang sebuah bansi. Yaitu semacam suling, dari bambu. Ketika tombak itu mendesis ke tempatnya, dia melekatkan bansi tersebut ke bibir. Letika lengkingan bansi itu bergema, saat itu pula tombak tadi berkelebat tak samai sejari di belakangnya. Meleset. Penyamun yang melemparkan tombak itu terberan heran. Lemparannya tak pernah luput. Tapi kali ini kenapa anak muda itu tak kena? Suara bansi yang ditiup anak muda itu terdengar bergema perlahan. Bukan main. Dia seperti tak acuh akan nyawanya. Penyamun tadi merampas tombak sebuah lagi dari temannya. Kemudian kembali melemparkannya dengan bidikan yang cermat. Namun semua penyamun yang belasan orang jumlahnya itu kembali ternganga. Tombak itu lewat dalam kecepatan kilat 2 jari dari tengkuk anak muda itu. Dia sendiri tak bergerak sedikit pun. Kepalanya masih tunduk dan suara bansinya mendayu lembut dan lemah. "Sikat dia!" Suara pimpinan penyamun itu mengguntur. 6 orang pemegang tombak segera berlarian ke depan. Dan dalam jarak 5 depa dari anak muda itu mereka tegak berbaris. Datuk Sipasan yang sejak tadi tertegak heran menyaksikan kejadian itu, kali ini tak sampai hati melihat anak muda itu jadi tusukan tombak. "Larilah anak muda!" serunya. Namun anak muda itu tak bergerak. Dia tetap meniup bansinya perlahan. Tak menoleh sedikit pun ke samping, di mana penyamun-penyamun itu siap melemparkan tombaknya. Dan suara tombak itu bersuitan. Namun kali ini semua mereka yang ada di Bukit Tambun Tulang itu pada ternganga. Tombak-tombak itu tak satu pun yang menyentuh kulit anak muda tersebut. Tak satu pun. Keenam tombak itu melenceng ke kiri, ke kanan atau ke atas kepalanya. Kemudian perlahan menoleh pada mereka. Tatapan matanya lembut. Dia lebih mirip seorang seniman. Tubuhnya semampai dengan kulit halus. Rambutnya yang berombak tergerai sedikit di atas bahu meskipun kepalanya diikat selembar kain putih seperti selendang. Saat itu pimpinan penyamun yang tadi tegak di atas batu di mana dia kini tegak, maju meraih 2 batang tombak dari anak buahnya. Dia melangkah 4 depa ke depan. Kemudian dengan suara parau bicara, "Kau boleh berlagak di rumahmu Buyung.
Tapi di depanku, di depan Gampo Bumi, kau jangan banyak lagak. Begitu ucapannya habis, begitu orang yang memperkenalkan dirinya sebagai Gampo Bumi ini melemparkan kedua tombak di tangannya sekaligus pada anak muda itu. Lemparannya menimbulkan suara mendengung saking kuat dan cepatnya. Siapapun yang hadir di sana maklum, bahwa dengung suara tombak yang melaju itu disebabkan tenaga dalam Gampo Bumi yang luar biasa. Tombak itu tak kelihatan saking cepatnya. Namun kembali terjadi keajaiban. Anak muda itu menggerakkan tangan kanannya yang memegang bansi yang panjangnya lebih sejengkal itu. Pletak, terak. Kedua tombak yang melesat laju itu dia hantam dengan bansinya. Dan dua tombak itu patah empat. Kemudian hal yang luar biasa ialah keempat potong patahan tombak itu melesat lagi ke arah tuannya dengan kecepatan 2 kali lipat. Terdengar seruan kaget penyamun-penyamun itu, termasuk Gampo Bumi meloncat 4 depa ke belakang. Hampir saja dia kalah cepat. Peluh dingin membersit di keningnya. Dengan ragu dia menatap pada anak muda yang masih duduk dengan tenang di batu sana. Anak muda tersebut tegak perlahan. Tubuhnya yang semampai kelihatan kurang meyakinkan atas hal yang baru saja terjadi. Apakah itu memang karena ilmunya yang tinggi atau hanya suatu kebetulan? Anak muda tersebut melangkah di atas batu besar itu. Dia melangkah 4 langkah ke depan. Dan semua orang jadi tambah heran, pada saat dia melangkah, terdengar suara giring-giring berbunyi. Semua mata kini menoleh ke kakinya. Namun tak seorang pun yang bicara. Anak muda itu angkat suara, adakah di antara kalian yang pernah mengenal atau merasa memiliki giring-giring yang saya pakai ini? Suaranya bergema perlahan di hutan dalam bukit itu. Tak ada yang menyahut. Dia menanti beberapa saat. Wajahnya kelihatan kecewa ketika tak seorang pun yang menyahut. Adakah di antara kalian yang pernah mendengar bahwa ada anak lelaki yang lenyap dengan giring-giring di kaki kanannya? Datuk Sipasan dapat menangkap nada haru dalam ucapan anak muda ini. Tapi kembali tak seorang pun yang menjawab. Tak seorang pun yang tahu, desah anak muda itu. Kepalanya tunduk. Tangannya bergerak kembali ke pinggang, menyimpan bansinya. Dan dia melangkah turun ke balik sana. Ketika dia hampir lenyap dari pandangan, Datuk Sipasan berseru. Anak muda, tunggu dulu. Anak muda itu berhenti. Apakah Bapak mengenal giring-giring ini? Tanyanya penuh harap. Datuk Sipasan menggeleng. Dia memanggil anak muda itu hanya dengan harapan agar bisa menolong melepaskan rombongannya dari kekejaman penyamun Bukit Tambun Tulang ini. Tidak, katanya perlahan. Anak muda itu melanjutkan langkahnya lagi. Kepalanya lenyap di balik batu sana. Datuk Sipasan tahu, bantuan dari orang lain tak mungkin dia harapkan. Kini dia punya kesempatan lagi untuk melawan. Meskipun tangan kanannya patah, tapi dengan cepat dia merampas sebuah kelewang dari tangan penyamun di dekatnya. Kemudian dengan kelewang itu juga dia menyabet leher penyamun itu. Terdengar pekik kesakitan, dan penyamun yang tak menyangka diserang itu melosot turun tanpa nyawa. Bukan main berangnya Gampo Bumi melihat hal itu. Beruk haram jadah. Kucincang tubuh Waang. Bentaknya. Dan dengan sengit ia menerjang maju. Rombongan Datuk Sipasan melihat perlawanannya itu kembali timbul semangat. Meskipun sudah hampir separuh dari rombongan mereka yang mati, tapi kini mereka membalas lagi menyerang. Perkelahian kembali berkobar. Gampo Bumi menerjang Datuk Sipasan dengan tangan kosong. Terjangan pertama dikibas dengan kelewang oleh datuk itu. Tapi Gampo Bumi memang bukan lawannya. Begitu pedangnya bergerak untuk menghantam kaki Gampo Bumi, kaki itu ditarik amat cepat.
Saat berikutnya kaki kirinya melayang amat cepat. Dan tak ampun, perut Datuk Sipasan kena hantam. Datuk itu tercampak 4 depa. Dia muntah darah. Dari barisan belakang terdengar pekik orang meregang nyawa. Salah seorang anggota rombongan Datuk itu mati dihunjam tombak di dadanya. Gampo Bumi mengambil tombak dari anak buahnya. "Waang harus berkubur di sini, bro," serunya sambil melemparkan tombak itu pada Datuk Sipasan yang jatuh berlutut sambil muntah darah. Namun saat itu dari batu tadi kembali terdengar bentakan, "Berhenti." Suara itu demikian berwibawanya, menyebabkan semua orang yang tengah berkelahi itu pada terhenti dan tertegak di tempatnya. Tidak hanya itu, orang itu mengibaskan tangannya. Dan sebuah ranting melayang cepat menyusul tombak yang tengah meluncur ke arah dada Datuk Sipasan. Sejengkal lagi tombak itu menembus dadanya, tiba-tiba ranting tersebut memapahnya di perjalanan. Tombak itu patah 2, dan mental ke dalam semak. Pemuda misterius bergiring-giring. Semula orang menoleh lagi ke batu itu. Dan semua mereka jadi terkesima. Di batu itu, berdiri kembali anak muda berpakaian putih dan bergiring-giring perak tadi. "Mengapa kalian menyebar bencana di sini?" tanyanya dengan suara berbegu pelan. Gampo Bumi tak dapat menahan berangnya. Meskipun tadi dia melihat kehebatan anak muda ini, tapi sudah puluhan tahun mereka berkuasa di bukit ini tanpa ada yang berani mengganggu kedaulatan mereka. Kini ada saja anak bau bawang yang berani menyuruh berhenti dan memerintah yang tidak-tidak. Bukankah ini suatu yang memalukan dan tak bisa dibiarkan terus? "Hei bro, jangan Waang terlalu banyak bicara." Waang sangka Waang jagoan dengan mengelakkan tombak-tombak tadi. Sehabis berkata begini dia menoleh pada anak buahnya. "Tangkap monyet itu. Bawa dia kemari. Saya akan menyunatnya habis-habisan." Belum perintahnya habis, 4 orang anak buahnya yang bertubuh besar bersenjatakan keris dan golok dengan sorak-sorai berlompatan memburu ke atas batu tersebut. Tapi begitu mereka sampai di atas, terdengar anak muda itu membentak, "Mundur." Aneh, keempat penyamun itu seperti didorong tenaga raksasa. Mereka terpental ke belakang bergulingan. "Kenapa kalian harus saling bunuh di sini?" Kembali pertanyaan itu dia ucapkan. Dan kali ini Gampo Bumi menjawab dengan sengit, "Ini kerajaan kami Buyung. Bukit ini dinamai orang Tambun Tulang. Karena kami menyembelih mereka di sini. Nah, kalau Waang masih ingin selamat, cepatlah tinggalkan tempat ini." Gampo Bumi sebenarnya tidak menggertak. Dia ingin anak muda itu pergi cepat. Sebab melihat makan tangan anak muda ini barusan, hatinya jadi ciut juga. Kalau anak muda ini turun tangan membantu Datuk Sipasan, maka ada harapan mangsa mereka ini bisa lolos. Tapi anak muda itu tetap tegak di sana. Mukanya yang tenang menatap semua orang. Dan dia melihat beberapa lelaki terkapar mandi darah tak bergerak. "Mati. Teman bapakkah orang-orang yang mati itu?" tanyanya pada Datuk Sipasan yang masih terduduk dengan mulut berdarah. Datuk Sipasan cepat mengangguk, "Kenapa kalian berbunuhan di sini?" "Mereka merampok kami." Sinar tajam membersit dari tatapan anak muda berbaju putih yang terbuat dari satin itu. Kembali matanya menatapi seluruh rombongan. Melihat beberapa perempuan. Semua mereka juga menatap padanya. Perempuan-perempuan itu, apakah juga rombongan Bapak? Kembali Datuk Sipasan mengangguk. Dan kini, tatapan mata anak muda itu menyapu Gampo Bumi. Kemudian kembali menatap Datuk Sipasan. "Akan kemana Bapak bersama seluruh rombongan ini pergi?"
Kami akan ke Luhak Tanah Datar. Mungkin juga ke Luhak Agam. Nah, sekarang berangkatlah selagi hari masih siang. Datuk Sipasan menatapnya. Dia ingin tegak, tapi tulang rusuk dan tangannya patah. Kini dia muntah darah, bagaimana dia akan berangkat? Datuk ini menguatkan hati, dia bangkit, lalu menghadap pada teman-temannya. Kuburkan mayat teman-teman. Dan bersiaplah untuk berangkat. Tunggu. Yang berseru ini adalah Gampo Bumi. Semua menatapnya. Termasuk juga anak muda itu. Hei Buyung berbaju putih dan bergiring-giring perak, dengarlah. Ini daerah kekuasaan kami, siapapun yang lewat di sini, harus membayar upeti pada kami. Jika upeti tidak dibayar, nyawa dan hartanya kami ambil. Begitu dilakukan sejak puluhan tahun yang lalu, turun-temurun sampai kini. Dan itu hanya boleh sampai hari ini. Anak muda itu memotong cepat. Siapa yang membuat aturan itu? Saya. Gampo Bumi meludah. Kemudian tertawa terbahak. Belasan anak buahnya juga ikut tertawa. Kalau saya tak sayang pada tubuh Waang yang kerempeng itu Buyung, maka Waang sudah saya buat jadi sup. Bagaimana Waang berhayal bisa memerintah orang-orang di Bukit Tambun Tulang? Hei, bagaimana? Apakah Waang tersapa atau mimpi? Anak muda itu tak mengacuhkannya. Dia menghadap dan bicara pada rombongan Datuk Sipasan. Kuburkanlah teman-teman Bapak. Kemudian berangkatlah. Hei monyet, Waang dengar ucapanku atau tidak? Waang harus enyah segera dari sini. Bentakan Gampo Bumi yang mengguntur itu membuat rombongan Datuk Sipasan jadi kecut. Namun anak muda itu kini melangkah menuruni batu besar itu. Setiap langkahnya menimbulkan bunyi pada giring-giring perak di kaki kanannya. Sekali lagi kau bicara seperti itu kutanggalkan gigimu. Anak muda itu bicara perlahan namun suaranya yang berbegu itu didengar dengan jelas oleh semua orang. Bukan main berangnya Gampo Bumi. Seumur hidup, belum pernah ada orang atau setan sekalipun yang berani menghinanya seperti ini. Di depan anak buahnya pula. Oh, muka pimpinan penyamun ini jadi merah padam dan membengkak seperti orang mau berak. Giginya berbunyi. Jahanam ini tak boleh dibiarkan hidup. Jelas dia telah mencorengkan taik di keningku, bisik hatinya. Dia membaca ajian yang pernah dia pelajari, kemudian didahului oleh sumpah serapahnya, dia maju membuka serangan sambil menyumpah. Beruk besarku. Ucapannya belum habis ketika sebuah bayangan putih berkelebat. Dan saat berikutnya, Gampo Bumi terpekik. Anak muda itu sudah pindah tempat. Tak seorang pun yang melihat bagaimana dia bergerak. Gampo Bumi menunduk sambil menutup mulutnya dengan tangan kanan. Ketika tangannya dia renggangkan, di telapak tangannya berkumpul 4 buah gigi depannya. Kepung dan mampuskan beruk itu. Suara dan perintah Gampo Bumi mengguntur. Anak buahnya mengepung anak muda berbaju putih dan bergiring-giring perak itu. Dengan tombak teracung dan pedang siap di tangan, mereka mengurung anak muda itu di tengah. Lingkaran yang mereka buat makin dikecilkan setiap kali mereka melangkah maju. Anak muda itu masih tetap tegak di tempatnya. Tak bergerak sedikit pun. Hei beruk, beritahu siapa nama Waang, siapa guru Waang, agar kami bisa mengirim telinga Waang pulang atau mengirimkannya ke guru Waang yang celaka. Ucapan ini terhenti lagi ketika tiba-tiba bayangan putih melesat ke arahnya dengan kecepatan kilat. Saat berikutnya tubuhnya melayang, dan kini dia berada di tengah lingkaran yang dibuat anak buahnya bersama anak muda itu. Benar-benar merinding bulu tengkuk Gampo Bumi. Dia sedang bicara tadi,
jaraknya dengan anak muda itu ada 6 depa. Anak muda itu berada di tengah kepungan anak buahnya. Tahu-tahu dia merasakan tubuhnya ditenteng tanpa dapat melawan sedikit pun. Ketika sama-sama tertegak dalam lingkaran itu, Gampo Bumi mencabut keris di pinggangnya. Selama ini amat jarang dia mencabut keris. Hanya melawan orang-orang tangguh saja dia mempergunakannya. Tapi kali ini, dengan bulu tengkuk berjingkat karena ngeri, dia mencabut senjatanya itu. Keris itu berlekuk 5 berwarna merah. Dan tanpa banyak pikir dia menikamkan keris tersebut pada anak muda yang tegak di kirinya. Anak muda itu mengelak sedikit, saat berikutnya tangannya bergerak, dan terdengar suara berderak dan lolongan Gampo Bumi ketika tangannya disentuh oleh jari tangan anak muda itu. Lengannya lah yang berderak itu patah. Melihat ini, anak buahnya bukannya jadi takut. Malah dengan sebuah bentakan mereka mulai berlari mengitari anak muda itu. Mereka berlari membuat lingkaran. Pada saat-saat tertentu, 2 orang dan arah yang berlawanan menyerang ke tengah. Yang satu menusuk dengan tombak, yang satu membabat dengan golok. Inilah Apik Rotan, suatu kepungan yang ditakuti kaum pesilat di Minang saat itu. Lawan akan terkurung dan jadi pening dikitari sambil berlari itu. Jika lawan berniat menangkis serangan orang yang berdua itu, maka 2 orang lainnya segera muncul menyerang pula, dan yang menyerang pertama tadi masuk lagi ke lingkaran sambil berlari mengikuti lingkaran tersebut. Biasanya pesilat-pesilat yang berkurung di tengah tak sampai bertahan 4 jurus. Tapi kali ini anak muda itu tak peduli. Dia memegang lengan Gampo Bumi, kemudian tanpa bicara melemparkannya ke arah lingkaran yang mengepungnya. Gampo Bumi terpekik. Barisan yang melingkar itu sendiri jadi kacau balau. Mereka tak mau melanjutkan serangan, sebab bisa mencelakakan pimpinan mereka. Gampo Bumi tercampak di tanah yang berkerikil. Semua jadi terhenti. Dan memandang anak muda itu dengan wajah pucat. Melihat kejadian ini, rombongan Datuk Sipasan yang tadi kecut karena kekurangan jumlah orang dan kekurangan kepandaian, kini terbit lagi semangatnya. Kini mereka mengambil lagi pedang dan keris, dengan bersorak mereka mengejar penyamun-penyamun itu. Mereka berteriak membalaskan dendam teman-teman mereka yang telah mati barusan. Beberapa orang di antara penyamun itu kembali mengadakan perlawanan. Tapi perhatian mereka terpecah pada anak muda bergiring-giring perak itu. Mereka merasa anak muda itu akan ikut nyerang. Ini membuat perhatian mereka tidak tertuju pada serangan. Dalam waktu singkat, beberapa orang terpekik mandi darah. Rombongan Datuk Sipasan makin bersemangat. Akhirnya 2 orang penyamun menghambur ke dalam semak belukar. Dan lenyap melarikan diri. Tindakan ini diikuti oleh beberapa orang lainnya. Akhirnya Gampo Bumi sendiri ikut ambil langkah 1000. Meninggalkan 11 anak buahnya yang telah jadi mayat. Awas Waang Buyung. Kali ini kami kalah, tapi akan datang saatnya nanti. Guru kami Harimau Tambun Tulang akan mengumpatkan seluruh tulang belulang Waang. Dan itu pasti takkan lama. Waang akan kami buru, meski ke ujung dunia sekalipun. Ucapan ini dilontarkan oleh Gampo Bumi begitu dia akan meloncat melarikan diri ke dalam palunan belukar di kaki Bukit Tambun Tulang itu. Bersambung.